Setuju, saya gali. Hari ini kita akan membahas semua tentang muscle car di satu Me Time Trans 7. Oke Sobat 7, jadi menurut saya muscle car adalah mobil buatan Amerika dan Australia. Yang disebut muscle car itu mutlak berkapasitas besar mesinnya, artinya cc-nya besar. Rata-rata muscle car itu dari 5.000 sampai ke atas ya. Di zamannya muscle car itu antara 5.000 sampai dengan kita 7.500 cc. Dan itu bermesin V8. Lalu untuk body itu ada yang full size, ada yang medium size, atau lebih kecil lagi ada yang compact. Nah, untuk yang full size itu Chevrolet Impala itu yang besar atau Dodge Charger, lalu yang medium size seperti Roadrunner atau Camaro, dan lebih compact lagi mungkin juga di situ ada Mustang, itu yang dari buatan Amerika ya. Untuk seperti yang buatan Australia ya Holden. Dan tentunya hal itu semua harus masih street legal. Apa yang saya tahu mungkin sejak sekitar tahun 85, ketika waktu itu masih mondar-mandir untuk balap liar di Sudirman. Nah, saya kebetulan waktu itu menggunakan kendaraan mobil Australia, yaitu mobil Holden Premier. Nah, dari sejak di situ saya merasa saya bertemu dengan teman-teman yang bawa mobil Impala, bawa mobil Mustang, bawa mobil Camaro, yang pada akhirnya kita saling berkenalan di situ. Dan mungkin 3 tahun setelah itu, sekitar sampai tahun 1988, ya kita sama-sama jadi balap liar di arena zaman dulu di Jalan Jenderal Sudirman ya mungkin ya. Nah, di situ akhirnya kita mulai itu di situ. Teman-teman pada mulai mengerti bahwa ini mobil tua, mobil lama kok bisa kenceng gitu. Karena pada waktu itu yang kenceng-kenceng mobil modifikasi dari mobil Jepang. Pada saat itu mereka cukup kelihatannya kaget karena ada mobil tua tapi kok kenceng. Mungkin teman-teman yang punya mobil atau nyimpan mobil di mana jadi berpikir, wah ini kita nih kayaknya mesti bangun nih sejak di situ. Jadi pada masa itu mereka mungkin walaupun dengan keterbatasan suku cadang atau spare part, tapi mereka sedikit-sedikit mulai memperbaiki mobilnya sehingga bisa jalan. Ya yang akhirnya lumayan banyak, yaitu Mustang, Camaro, Impala, ya dan ada beberapa mobil pickup Amerika. Ya kira-kira mulainya di situ. Kalau untuk adaptasi ya kita harus katakanlah adaptasi yang harus dilakukan dari negara asal muscle car, katakan Amerika ya, yang notabene dia setir kiri masuk ke Indonesia. Tentu begini, terkadang kita harus beradaptasi juga untuk masalah setir ya, supaya untuk nyaman. Adaptasi yang menurut saya harus dilakukan adalah mesin. Karena apa? Iklimnya yang berbeda ya, termasuk polusi. Lalu kembali lagi di sini ya, di sini lebih macet dan di sini juga lembab. Dengan adanya situasi-situasi 4 hal ini, kita harus melakukan adaptasi di mesin agar yang dimaksud mobil muscle car ini bisa benar-benar dipakai. Ya kan sayang ya, muscle car tuh mobilnya bagus loh dan keren dan laki banget. Makanya harus ada adaptasi yang dilakukan supaya mobil ini bisa dipakai jalan mulus di jalan. Jadi chassis, rem itu untuk sebagai dasar itu harus aman dulu. Jadi sebelum modifikasi mesinnya, remnya harus
aman dulu. Jadi harus safety dulu. Nah, begitu sudah kita baru modifikasi di mesin. Ditambah lagi masalah setir, ya. Sekarang memang ada beberapa rekan yang kalau ditanya mereka lebih suka setir kiri. Misalnya dari mobil Amerika tuh sengannya biar aja setir kiri kan original. Betul, tapi apa yang terjadi kalau kita masuk mall? Kita nggak bisa bayar parkir, dan kita nggak bisa ngambil karcis, segala macam. Nah, hal ini harus kita pikirkan. Baru deh terakhir kayak orang tuh mungkin bedakan ya pakai aksesoris, velgnya, terus catnya. Nah, itulah step-step yang bisa saya sampaikan secara simpel. Jadi kita jangan terus berpikir hanya look aja. Kan percuma sekali lagi kalau mobilnya bagus, tapi juga nggak bisa dipakai apalagi tidak aman. Saya mau bangun Ford Mustang, ya tentu kita nggak akan mungkin pakai beli spare partnya di sini, kita pasti import dari luar, ya. Dimana ketika kita import, kita pesan barang, belum tentu barangnya tuh ada. Katakan kita pesan 200 item, yang kita harus tunggu katakanlah 10 item. Nah akhirnya barang yang ready 190 item itu kita kirim duluan. Dan barang yang nggak ready stock ngirimnya belakangan, berarti kita melakukan 2 pengiriman. Yang tentunya 2 pengiriman ini berarti 2 kali dokumen. Nah ditambah lagi tentu juga barangnya juga nggak akan ada yang murah. Ketika kita barang sudah sampai, terkadang kita itu lupa, oh ini nih kita kayaknya mesti nambah ini, mesti nambah itu, nambah aksesoris biasanya. Itu nambah aksesoris itu sudah merupakan suatu perubahan dari konsep awal. Selama itu minor masih nggak masalah, tetapi begitu yang mayor, yang berat, perubahan yang besar, yaitu dari 8 inci atau 9 inci menjadi 15 inci. Bukan ringnya ya, ringnya tetap misalnya ring 17 atau 18, lebar yang tadi 9 inci jadi 15 inci. Nah, ketika velgnya berubah, begitu dipasang, velgnya itu akhirnya keluar dari fender. Nah, begitu keluar dari fender, wah gimana nih? Ya udah, kita harus memendekkan yang namanya gardan. Ketika memendekkan gardan, nggak totonya ujuk-ujuk, ya kita potong, lasa potong sambung di sini itu nggak bisa, ya. Nah, oleh karena itu gimana caranya nanti? Lah, itu hal seperti itu perubahan besar, dan berarti gardannya juga kita harus pesan sesuai dengan perhitungan dari lebar peleknya tadi, supaya peleknya tetap ada di dalam fender. Jadi supaya tetap cantik, berestetika. Hambatan yang tadi saya sebutkan juga harus dipahami supaya kita jangan berubah dari konsep awal. Sobat 7, untuk bikin muscle car itu butuh waktu dan nggak gampang. Untuk itu kita dengerin penjelasan dari tim Bodywork G-Speed Indonesia. Posisi sekarang tim kita atau kita sedang fitting. Fitting itu tidak gampang. Jadi supaya bisa menghasilkan hasil yang baik, itu barangnya harus ada dan barangnya juga harus baik. Dan juga mengerjain mobil tua ini harus sabar, telaten, supaya hasilnya maksimal sesuai dengan keinginan kita, dan mudah-mudahan kerjaan kita selalu lebih baik. Holden Premier saya yang kuning emas, itu nilai sejarahnya panjang sekali. Itu juga mobil pertama saya, dan dari mobil itu juga sedikit demi sedikit teman-teman bisa banyak tahu dan menjadi G-Speed Indonesia punya workshop. Saya nanti akan coba untuk membangun ulang mobil itu. Lanjut, saya lagi. 3, 2, 1.
Saya coba nyalain mesin ya. Oke, prosedur. Sekarang di G-Speed Indonesia kebetulan sedang ada program untuk magang atau PKL. Mereka ini berasal dari teknik mesin, jurusan otomotif, Universitas Negeri Jakarta. Saya punya rencana untuk membangun kendaraan atau muscle car kesayangan saya, yaitu Holden Premier saya, dan saya berencana untuk membangun tentu bersama dengan kru atau tim saya di sini. Seperti biar tahu ini juga tim saya di sini. Ya. Iya, jadi inilah personil-personil dari G-Speed Indonesia. Personil-personil dari yang sudah cukup lama di sini menangani mobil-mobil yang dimodifikasi dan atau yang direstorasi di workshop kami ini. Pernah mengikuti event di Las Vegas yang awalnya dari event di Indonesia, yaitu eventnya namanya Car Crazy yang mengadakan Maguire Indonesia. Jadi di situ saya menang dan akhirnya saya di Amerika, di Las Vegas, bisa naik di atas panggung dan berkenalan dengan builder-builder di seluruh dunia. Itu waktu 2013. Tahun 2019 kemarin saya mengikuti lagi di SEMA juga, sama seperti Maguire. Yang pertama di Car Crazy di SEMA Las Vegas, Amerika. Apa yang saya dengar, apa yang saya tahu dari sekitar pendaftar yang bisa masuk ini 3.500. Nah, dari 3.500 itu kelihatannya semua juga pada mendaftar untuk mengikuti battle, di mana yang namanya SEMA BOTB. Ketika kami mendaftar dan ternyata kami secara kaget kami bisa masuk di SEMA battle, dan yang bisa masuk di SEMA battle hanya 200. Kalau tidak salah dari informasi yang saya dapat, bahwa saya waktu itu juga satu-satunya dari Asia. Dari situ saya menanyakan kepada teman-teman saya lagi, terus bedanya antara masuk SEMA terus masuk ke SEMA Battle itu apa? Mereka mengatakan kalau Anda sampai masuk ke SEMA Battle, mereka hanya jawab kelasnya sudah berbeda. Itu saja. Jadi ketika kita sudah masuk top 200 builder, kita mengarah ke top 40, top 40. Saya putus asa karena lawan-lawan saya termasuk Cipus, termasuk Ring Brother, termasuk Kindik Custom, dan beberapa top builder yang sebenarnya tidak terekspos, tapi benar-benar buatannya menurut saya juga flawless. Menurut saya, kalau cari muscle car itu yang berkelas. Muscle car itu tentu biasanya misalnya mobil Amerika atau Australia itu carinya yang 2 pintu. Ya, 2 pintu, dan menurut saya carinya juga yang medium size. Kenapa medium size? Kalau kita nyemplungin mesin ke muscle car yang medium size, padahal mesin ini sebenarnya dipakai untuk yang full size, karena bobotnya lebih ringan, dia pasti akan lebih melejit. Itu satu. Nomor 2, kalau kita misalnya kita milih muscle car, sebaiknya juga yang, mohon maaf menurut saya, yang spare partnya juga
harus relatif kalau bisa tuh lebih murah dibandingin muscle car tipe lain. Kenapa cari yang spare part-nya lebih murah? Supaya nanti kalau ada perawatan, kita akan lebih mudah. Sebisa mungkin, katakanlah kalau misalnya punya muscle car, bangun dengan barang yang sesuai. Artinya, barang itu bukan barang kanibal. Contohnya misalnya begini, yang namanya setirnya, setir kan kita kan bisa pakai setir yang dari negara lain. Kita bicara merek negara lain kan banyak. Tapi kalau dari Amerika, ini keluaran Amerika. Nah itu artinya kita ngikutin pakemnya. Atau itu kita bicara tempat duduk. Tempat duduk tuh kan biasanya muscle car tuh tempat duduknya tuh zaman tahun yang dulu tempat duduk paling cuma setinggi bahu, tidak ada penopang, headrestnya segala macam. Walaupun pada tahun-tahun terakhir akhirnya ada, tetapi tidak tinggi juga ya. Nah, atau ketika kita pasang tempat duduk, kita sebaiknya pakai kembali lagi pakem yang ada muscle car ya, pakem yang ada ya. Kita nggak bisa ya bangun muscle car dengan pakai jok racing, karena ini muscle car beda. Kalau memang ini muscle car ini memang ini mau dibuat di sirkuit atau buat balap, itu berbeda. Semua itu nggak ada yang salah, itu suka-suka, itu bebas, namanya mobil custom. Tetapi ya kembali lagi bahwa ketika Anda melangkah keluar dari Indonesia, kita harus mengikuti semua pakem yang benar. Dan apalagi kita kalau mau membangun muscle car, kita jangan sampai nilai mobil ini jadi turun karena suka-suka kita. Contohnya begini, ada beberapa teman yang bangun mobil, mohon maaf, dicop. Jadi roofnya itu lebih dipendekkan, jadi dicop ya istilahnya ya. Jadi kacanya juga lebih kecil. Nah itu bagus, yang bilang jelek itu nggak ada, itu bagus. Tetapi itu kan mengikuti ego kita. Ketika kita bosan, mobil itu mau kita lepas, harganya saya pastikan itu akan jatuh. Nah, itu dia tadi obrolan kita tentang muscle car. Semoga muscle car di Indonesia bisa lebih maju dan go internasional. Sampai jumpa, Blar.